Selamat datang di podcast channel Solidaritas.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah isu, yaitu hilangnya upah minimum sektoral dari regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, mungkin ada rekan-rekan pekerja, buruh yang sudah mengetahui bahwa pada November 2020 lalu beredar sebuah surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja yang ditujukan kepada kepala dinas, yaitu isinya menjelaskan bahwa tidak ada lagi penetapan upah minimum sektoral. Surat ini ditandatangani oleh Direktur Pengupahan. Dalam surat tersebut, landasan dari tidak adanya upah minimum sektoral itu adalah bahwa telah diundangkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dan salah satu yang berubah adalah maka saat ini sudah tidak ada lagi penetapan upah minimum sektoral provinsi ataupun kabupaten kota. Dan karena ketentuan di dalam Omnibus Law ini telah menghilangkan ketentuan upah minimum sektoral, Omnibus Law ini juga sudah menghapus dengan resmi ketentuan upah minimum sektoral yang dulu diatur dalam pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Dan karena itu sekarang gubernur sudah tidak dapat lagi menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan atau kabupaten kota. Nah, itu adalah isi dari surat Kementerian Tenaga Kerja bernomor 4 garing 1176 HI 0100 garing angka Romawi 11 2020 tertanggal 26 November 2020. Tentu saja ini menjadi kabar yang tidak menguntungkan ya untuk buruh, khususnya buruh di sektor unggulan seperti kimia, pertambangan, logam, otomotif, dan elektronik yang selama ini kita ketahui menikmati upah minimum sektoral yang cukup lumayan. Itu biasanya selisihnya bisa melebihi ya 300.000, 500.000 bahkan lebih ya dari upah minimum upah minimum kabupaten atau upah minimum kota. Sebenarnya apa sih upah minimum sektoral ini? Nah, sebelum kita bicara soal upah minimum sektoral itu kok bisa dihapus ya, kita kenali dulu ya upah minimum sektoral. Nah, upah minimum sektoral itu kalau menurut pasal 89 Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sekarang udah dihapus, bahwa upah itu dapat ditetapkan berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota, dan upah minimum itu juga bisa ditetapkan pada sektor berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten kota. Nah, sebenarnya upah minimum sektoral ini sudah tidak asing ya dalam dunia ketenagakerjaan di dunia ya. Bahkan ini juga diakui oleh International Labour Organization atau ILO yang menyatakan bahwa upah minimum itu dapat berkisar dari sistem yang sangat sederhana yang ditentukan di seluruh negeri, dan besarannya itu bisa unik, dari sistem yang sampai sistemnya itu bisa kompleks yang ditentukan besarannya secara berbeda-beda tergantung pada sektor kegiatan, pekerjaan, wilayah geografis, dan atau ukuran perusahaan, dan ada berbagai alternatif yang biasanya itu memang dirumuskan di dalam kebijakan pengupahan di suatu negara. Nah, jenis sektor kegiatan ini atau upah sektoral atau sektoral itu dapat menjadi salah satu variabel penentuan besaran upah. Kenapa? Karena masih menurut ILO bahwa ada beberapa sektor yang memang memiliki produktivitas rata-rata yang lebih tinggi dan kapasitas membayar yang lebih tinggi daripada sektor yang lain, sehingga dianggap sektor ini mampu membayar upah yang lebih tinggi. Nah, itu biasanya adalah sektor-sektor yang padat modal, seperti tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya kimia atau otomotif atau elektronik. Nah, padat modal ini kan produksinya biasanya itu ditopang oleh penggunaan mesin-mesin produksi yang jauh lebih canggih, dan juga penjualan barang yang lebih tinggi dan kecenderungan menguasai pasar yang lebih monopolistik gitu. Misalnya kita bisa melihat bahwa tidak semua
orang bisa mendirikan pabrik mobil misalnya, itu pasti adalah perusahaan-perusahaan yang biasanya memiliki teknologinya. Dan biasanya perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan yang sudah mapan, dan perusahaan-perusahaan itu sudah berumur tua dan menguasai teknologi tertentu. Nah, kemudian upah minimum sektoral ini juga dulu sempat diatur dalam PP Pengupahan nomor 78 tahun 2015. Tapi ya sekarang itu semuanya sudah dihapus ya. Lalu juga kita bisa misalnya kita melihat upah minimum sektoral, gimana sih pengaruhnya gitu ke upah pekerja. Nah, mari kita lihat penetapan upah minimum sektoral daerah khusus Ibu Kota Jakarta ya pada tahun 2020. Pada waktu itu UMP DKI jumlahnya adalah sebesar Rp4.276.349. Tetapi ada sektor-sektor yang upahnya cukup tinggi, misalnya sektor otomotif. Sektor otomotif, industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan produksi komponen bodi kendaraan bermotor roda 2, itu upahnya per bulan bisa mencapai Rp5.389.592. Artinya kalau kita lihat di sini ada selisih sekitar 1 juta. Dan ini tentu menguntungkan gitu bagi keseluruhan pekerja sektor otomotif. Dan layak karena memang tentu margin keuntungan di sektor otomotif dan kapasitas membayar perusahaan-perusahaan otomotif tentu lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian apa yang akan terjadi ya kira-kira setelah penghapusan UMSK ini gitu. Penghapusan UMSK ini juga ada beberapa kemungkinan ya. Misalnya begini, bahwa di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam pasal 191A huruf B juga mengatur bahwa perusahaan-perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, maka pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Misalnya ya tadi dalam kasus perusahaan otomotif tadi yang upahnya sudah mencapai 5,3 juta, itu tidak boleh lagi menurunkan upahnya sehingga menjadi 4,2 juta saja atau sesuai dengan upah minimum kota kabupaten saja, itu dilarang. Tetapi kemudian yang bisa terjadi adalah maka upah UMSK ini tidak akan dinaikkan lagi oleh pengusaha di tahun-tahun mendatang, tapi menunggu kenaikan upah minimum provinsi atau upah minimum kota. Misalnya sebuah perusahaan sudah memberlakukan upah 5,3 juta lebih karena mereka mengikuti aturan UMSK yang sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian karena sudah nggak ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka mereka nggak perlu lagi, mereka nggak boleh juga menurunkan upah, tapi mereka bisa saja tidak perlu menaikkan upah sampai dengan UMK DKI Jakarta atau UMP DKI Jakarta yang jumlahnya 4,2 juta itu kembali naik sedikit demi sedikit setiap tahun sampai dengan mencapai 5,3 juta lebih, barulah perusahaan ini harus juga menaikkan upahnya mengikuti dengan kenaikan UMP tadi. Nah, artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan yang upahnya sudah di atas UMP atau UMK itu dalam posisi menunggu gitu. Nah, kita lihat bahwa pada tahun 2021 ya, pemerintah DKI Jakarta telah menaikkan upah minimum provinsinya menjadi 4,4 juta. Nah, tentu bagi perusahaan-perusahaan yang sudah membayar pekerjanya di atas itu, yang upah sektoralnya dulu sudah mencapai 5 juta, maka tidak perlu lagi menaikkan upahnya karena mereka sudah sesuai dengan nilai UMP Jakarta. Nah, kok bisa gitu? Apakah nggak ada jalan lain untuk menaikkan upah? Tentu saja ada usaha-usaha yang bisa dilakukan. Tetapi tentu usaha-usaha ini tidak lagi digaransi atau tidak lagi disupport oleh regulasi pemerintah. Jadi misalnya bisa saja ada usaha-usaha, misalnya perundingan bipartit atau membuat perjanjian kerja bersama. Tetapi tentu hal itu harus dibangun berdasarkan kesepakatan. Yang berarti begini, kalau perusahaan tidak setuju dengan usulan pekerja atau dalam perundingan tidak terjadi kesepakatan, maka upah tersebut juga tidak bisa naik pada akhirnya. Sedangkan usaha-usaha yang lain tentu akan lebih sulit.
Misalnya bisa saja ada yang berpikir, wah bagaimana kalau buruh-buruh itu melakukan aksi? Ya tentu saja bisa, aksi tidak pernah dilarang. Atau bagaimana buruh melakukan pemogokan? Ya tentu juga bisa. Bagaimana? Tentu juga bisa karena pemogokan dan aksi tidak dilarang. Tetapi untuk memaksa pengusaha agar mau menaikkan upah seperti dulu ya, seperti ketika masa upah sektoral, tentu tidak ada regulasi dari pemerintah lagi yang bisa menggaransi itu. Jadi itu sangat tergantung pada usaha dari buruh sendiri. Dalam hal ini pemerintah sudah tidak lagi mendukung adanya keberadaan upah sektoral. Nah, artinya sebenarnya memang pada akhirnya UU CK ini atau Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering disebut buruh sebagai Undang-Undang Cilaka ya memang semakin menurunkan kesejahteraan buruh, terus juga kelihatan sangat semakin mempreteli hak-hak buruh dan membuat masa depan buruh Indonesia menjadi semakin suram.